Banyak player di luar sana, baik itu gamers IoDance ataupun bukan, yang masih mementingkan kepentingan pribadinya dan mengacukan kepentingan sesamanya yang mungkin masih berkekurangan. Jadi, kita sebagai gamers dan juga players, kita perlu memberikan perbedaan yang dramatis agar para gamers tidak dipandang oleh sebelah mata oleh masyarakat lainnya. Motivasi kami adalah untuk merayakan bulan Ramadan ini dan juga berbagi kebahagiaan dengan sesama. Kami ingin mengubah persepsi yang salah tentang game, bahwa tidak semua pemain game itu hanya berfokus pada kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu saja. Kami ingin mengajak gamers lainnya untuk berbuat kebaikan dan menjadi inspirasi untuk mereka. Dengan adanya kegiatan buka puasa bersama ini dan acara charity juga, merasa bersyukur dan kayak seneng gitu loh jadi bagian dari panitia di acara ini. Dan acara juga berjalan dengan baik. Yang terpenting adalah kayak berbagi kebaikan bersama yang kurang mampu kayak gitu. Dan bersyukur juga tahun ini masih bisa ikut acara seperti itu. Dan mudah-mudahan tahun ke depannya akan terus ada acara kayak gini. Oke, kita lanjut sekarang ke Surya. Siap? 1, 2, 3. Tepuk kedua. Gue kan orangnya sering nongkrong tuh sama orang Akbar, sama Willy ya. Waktu pertama tuh gue nongkrong sama Akbar. Si Akbar bilang, "Sur, gimana kalau kita bikin acara bukber?" Cuman bukbernya bukan cuman bukber biasa. Dia maunya ngerangkul sama komunitas lain. Nah, waktu itu rencananya mau collab sama FLZ. Nah, setelah dari sana, gue kumpul tuh sama Willy. Setelah ketemu sama Willy, si Willy juga ada omongan. Gimana kalau kita bikin acara ke panti asuhan untuk adain bakti sosial. Dari sana, gue ada pikiran nih, gimana Will kalau kita join nama TAMS? Nah, kebetulan si Willy waktu itu oke-oke aja, asal detailnya jelas. Dalam artian, rundown acaranya seperti apa, larinya uang kemana. Nah, dari sana gue sampein ke Akbar. Bar, gimana kalau MD masuk? Wah, bagus juga tuh Sur, kata Akbar kan. Ya udah tuh, akhirnya kita ngobrol bareng. Dari Akbarnya juga oke, dari Willy-nya juga oke kan. Nah, dari sana udah tuh akhirnya kebentuk. Gue bilang sama Willy, gue konfirmasi sama Akbar, mereka semua oke, udah. Jadi kepikirannya itu awalnya tahun 2022 itu kita sempat collab sama klub Attitude ya, dan acaranya juga cukup ramai. Collab ini dibikin kalau bisa lebih besar lagi kayak gitu dan lebih terstruktur lagi. Nah, makanya kebetulan di TAM sendiri ada teman-teman juga yang masing-masing juga bagian dari komunitas-komunitas besar lain, contohnya seperti ya RNL, MD, FLZ. Ya udah, kita ajakin collab dan mereka juga mau. Sebenarnya kalau mau ngomong menyempatkan ya, wah ini jadwal gua kan udah peak banget ya. Mungkin buat teman-teman kalau di luar sana gua mengerjakan pekerjaan ataupun job ya, mungkin 4 pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Tapi memang gue juga punya target sendiri gitu ya. Gue punya target sendiri bahwa setiap tahunnya gue harus bisa minimal ngelakuin bakso 1 kali aja sebenarnya. Nah, jadi dari situ gue mencoba menyempatkan diri dan juga dibantu juga dengan teman-teman gitu ya, dibantu dengan teman-teman. Dan akhirnya ya thank you banget nih buat kru-krunya MD ya yang udah bantu, terus juga dengan semangat yang luar biasa, antusiasme yang tidak kalah juga dari gua, sehingga acara-acara ini pun juga bisa berjalan gitu ya. Jam 4 emang. Gue boleh 4 atas ya? Si Dion? Kenapa harus jam 4? Dion udah suka Dion langsung Dia pulang. lu pulang apa ngapain? Soalnya banyak dagingnya. Iya, dia lu pulang apa ngapain? Pulang Pak.
Gua itu dapat info kalau ternyata tuh mau ada acara. Gua itu mulai ke Tangerang untuk ketemu sama Willy DKK lah. Cara nggak langsung tiba-tiba aja dibutuhkan yang namanya kameramen buat membantu kan. Nah, gue jadi orang dadakan lah bisa dibilang, utamanya orang dadakan buat ngebantuin jadi kameramen. Nah, sedangkan waktu itu juga pertama kalinya MD itu beli gimbal. Nah, jadi pas pertama kali beli gimbal itu nggak ada yang ngerti. Nah, si Gideon pun yang cukup ngerti pun masih belajar pada saat itu. Tepat 1 bulan sebelum Baksos itu terjadi, tiba-tiba di grup crew production tuh di WhatsApp ada yang bilang, yuk ngumpul yuk kita ke Nexus. Nexus tuh warnet yang ada di Moy. Pas kesana kira gue ya memang cuma mau nongkrong, mau ngobrol apa. Ternyata di sana kita ketemu sama anak-anak Tams. Ternyata itu untuk ngomongin untuk mengadakan kolaborasi bukber ini, bukber dan Baksos. Akhirnya dari situ tiba-tiba Willy langsung ngechat gue, Yon, cariin gimbal yang cocok yang buat kamera kita, sama cariin mic. Kira ya udah, gue cari check out, dan akhirnya kita pelajari sama Welby. Kendala yang gue alamin sih untuk ngumpulin teman-teman yang mau ikut acara ini, yaitu pertama mungkin waktu, dan sewaktu itu kan kadang kita bertabrakan satu sama lain, tetapi terkadang kita mencoba untuk mencari waktu terbaik biar kita semua bisa ikut dalam acara tersebut. Lalu yang kedua adalah mungkin budget ya, mungkin beberapa dari kami mungkin mengalami keberatan untuk budget, tetapi kami komunitas pun mencoba untuk membantu itu agar kita semua tetap ikut dalam acara buka bersama ini. Tepat tanggal 1 April ini, H-1 sebelum kita anak MD akan ngadain yang namanya bukber dan Baksos bersama dengan anak Tams, anak FLZ, dan anak RNL. Gue itu kan nggak bisa bawa mobil. Gue butuh Dion buat nyetirin mobil gue, karena gue di Bekasi, tempatnya di Mangga 2. Gue nggak bisa nyetir sejauh itu, jadi gue butuh Dion tuh udah dari Tangerang kayak buat ke Bekasi, biar gue tuh bisa bawa mobil ke tempatnya. Jadi kayak Dion tuh udah effort tuh, capek-capek Dion datang buat ngebawain mobil gue biar bisa bawa ke tempatnya. Jadwalnya itu pagi kita beli door prize. Setelah beli door prize, aku jemput Lape dan Welby, baru ambil barang-barang di peralatan di tempatnya Willy. Kita pagi-pagi door prize ngumpul di Moy jam 10 ya. Jam 10 di Moy itu, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berarti dari rumah gue jam 8 dong. Gue bilang gak tidur, akhirnya gue langsung siap-siap setengah 8. Sebenarnya kalau ide door prize-nya itu nggak kepikiran mau ngasih apa. Cuman aku memang tahu kalau memang kita mau ngasih door prize karena kita punya dana lebih juga supaya acaranya itu lebih meriah gitu ya. Kalau aku sendiri nyari ya cuman kayak jalan-jalan ke mall terus ini bisa dijadiin buat door prize. Jadi yaudah deh, spontan aja beli, terus ini udah hadiahnya ini gitu. Kan ada juga hadiah emas, sepatu, itu juga sumbangan dari yang lain. Jadi ya udah ngikut andil aja di situ, ada ya udah gitu. Kita lihat dulu kan dananya yang kita harus bayarin ke hotel berapa, terus dari othernya berapa. Itu karena banyak teman-teman yang bayarnya tuh nggak sesuai, misalnya dia transfer lebih, jadi kita dana othernya tuh kita alokasiin ke hadiah gitu. Kita lumayan banyak ya dapat door prize ya, bisa kebeli banyak gitu. Masing-masing kita ada budgetin untuk satu door prize itu sekian kayak gitu. Dan akhirnya kekumpul hampir 100 orang yang datang, rata-rata tuh hampir 80%-nya kita bisa dapat hadiah gitu. Awalnya gue bikin proposal tuh pakai ChatGPT awalnya. Cuman ya gue tetap harus submit ke Kowil dong. Ya udah pas gue kasih, dia bantuin revisi, kita udah revisi bareng-bareng, kita forward tuh ke anak-anak lain di grup. Akhirnya udah tuh udah final tuh, anak-anak juga udah pada oke-oke aja sama yang gue buat dan Kowil buat. Di forward lah sama Kak Hara ke staff Megaxus. Udah di forward ke staff Megaxus untuk yang follow up dan nanya-nanya kayak kelanjutan proposal itu gimana juga dari Kak Haranya. Dulu pernah kerja di Megaxus, terus pernah juga bikin event-event kayak on the spot gitu, dan semua tuh butuh proposal. Jadi kurang lebih juga tahu harus bikin proposal kayak apa. Kenapa yakin bisa di ACC? Karena kita
bikinnya serumit apa ini, kita bisa kasih benefit apa aja sama mereka. Jadi ya udah ngerasa ya oke lah, kayak kita bisa coba nih untuk submit ke mereka dengan segala kerumitan yang kita buat dan benefit yang kita kasih, akhirnya mereka mau. Awalnya sih gue juga nggak ngarep sih sebenarnya akan tembus gitu ya, tapi dipikir-pikir lagi banyak juga isu-isu ya, komunitas-komunitas lain atau mungkin IO atau mungkin ya orang-orang lain lah ya yang ingin apply, pasti nggak bakal didengerin deh, pasti nggak bakal disupport gitu ya. Cuma gue balik lagi, gue mencoba juga bersama-sama dengan Sela, dibantu Sela dan juga teman-teman lainnya juga. Masa sih kalau misalnya kita memberikan win terlebih dahulu kepada company ya, atau mungkin kepada partner kita, masa sih beliau itu tidak memberikan respon yang positif gitu. Jadi waktu itu gue minta Sela juga untuk rancang sedikit, plus juga sama teman-teman yang lain dibantu juga merumuskan kurang lebih apa aja sih yang perlu dimasukkan, benefit-benefitnya, terus juga apa yang kita lakukan secara terperinci, secara jelas, dan ternyata tembus ya. Waktu hari H, alhamdulillahnya sih berjalan dengan rundown, tapi karena nggak bisa terlalu lama di sana dan juga kita juga mau setelah itu mau ke panti asuhan, dan akhirnya kita jadi ada beberapa bagian yang akhirnya nggak jadi gitu, karena mungkin kita terpotong dengan kita buka puasa, jadi lamanya di buka puasa gitu, jadi ada beberapa bagian yang dihilangkan, tapi so far oke. Antusias dari teman-teman RNL selama acara, mereka cukup puas, senang, dan sangat menikmati acara yang ada, terutama untuk makanan. Mereka sangat menikmati. Setelah gue tanya satu persatu mungkin dari mereka gimana kesannya ikut acara ini, dan mereka hampir semua bilang puas dalam acara ini, terutama untuk makanan, dan mereka pun punya teman-teman baru dan acara-acara yang asik kemarin yang diadakan. Jadi waktu itu kita bukber tuh di Hotel Horizon Mangga 2. Itu kan pas bukber pasti kayak makanannya banyak banget dong. Itu tuh ada di dalam prasmanan, sama di luar juga ada stand-stand banyak gitu kan. Ada kebab, ada piscok, ada kayak siomay gitu-gitu. Ya overall untuk harga segitu sih oke lah. Singkat cerita, pas gue lagi makan, tiba-tiba disamperin tuh sama staff Hotel Arcadia. Mungkin dia pikir, oh ini kalau orang gendut suka makan, kalau review makanan pasti jujur nih. Salah, kamu salah orang Arcadia. Orang gendut tuh nggak tahu makanan enak, makanan nggak enak, semuanya enak. Jadi lu kalau misalkan mau review jangan ke orang gendut. Salah, dia nggak tahu makanan nggak enak, pokoknya enak semua. Kalau tugas gue di venue sih sebenarnya secara garis besar cuman sebagai buzzer aja sih. Cuman teriak-teriak dari belakangan biar lebih heboh lagi itu penonton-penonton. Cuman kalau lebih ke spesifiknya sih cuman sebagai kameramen doang lah. Untuk yang mengisi acara ini khususnya teman-teman panitia itu terbatas dengan jarak, jadi kita nggak bisa gladi bersih yang dari jauh-jauh hari kayak gitu. Makanya kita gladi bersihnya itu di H-1 jam acara. Cuman dengan segala kekurangan ya alhamdulillah kita bisa menutup itu juga dari bantuan teman-teman. Oke, berarti kita ini langsung ada presentasi dari komunitas Ayoden. Lebih menarik karena sering mengadakan showcase. Mereka tuh sebenarnya aktif, cuma karena apa ya, mungkin karena gue sama Ibas kaku belum bisa sinkron gitu buat jadi MC Mungkin yang kalau aktif ke buat lu ke mereka. banyak yang kenal. Mungkin ya Kalau gue kan enggak. Sebenarnya itu sudah diusahakan untuk sesuai jadwal, tapi karena ya kita kelamaan break di waktu buka puasa sampai harus switch MC untuk mengejar waktunya itu ya. Makasih ya buat Mas Gilang dan Tehara. Iya, terima kasih banyak udah Apalagi bantu. suara gua habis. Iya, langsung habis itu kayak suaranya. Kalau belajar sih kayaknya lebih banyak belajar tentang cara ngomong depan audiens, ngatur kata-kata yang mungkin lebih baik lagi untuk kedepannya. Gue setuju tuh. Kan kita nggak selamanya kita ngomong asal-asal ceplos-ceplos saja, kita nggak tahu sifat orangnya juga kayak gimana, kita nggak tahu. Kalau gue sih sangat terpacu dengan Ko Willy dari Mad Destiny. Wah, Waktu dia openingnya tuh kayak bener-bener
apa namanya profesional public speaking gitu. Terstruktur lah ya. Struktur banget gitu, kata-katanya. Itu bener-bener pengen belajar banyak gitu dari dia. Boleh. Apa ya, dia bisa ngebawa audiensnya juga masuk gitu. Ah, benar-benar. Nanti boleh belajar sama Ko Willy juga ya Gue sekarang. harus belajar sama dia, belajar banyak nih. Les private. Les private. Nah, itu Ko Willy buka les private nggak kira-kira? Gue pengen sih. Boleh juga. Boleh lah ya. Boleh lah ya, di apartemen aja. Apartemen ntar. Gue kebagian buat ngisi meja absen. Jadi di meja absen itu kan orang nulisin nama. Jadi setelah orang nulis nama, gue tulis nomor urut. Nomor urutnya itu buat door prize. Door prize yang dapatnya itu sepatu sama emas. Jadi kayak ada orang yang namanya siapa, tapi tulis di buku absennya siapa gitu. Gue lupa juga namanya. Gua banyak di ya 50-50 lah untuk ngerekam kejadian yang di situ. Misalkan lagi ice breaking, kita ngevlogin satu-satu, kita tanyain, dan ya bagusnya feedback dari teman-teman yang datang sih bagus banget. Tiap kayak melihat kamera senyum, atau misalkan dipanggil suruh dadah, bukan yang kayak sok cuek gitu. Game terkesan selama acara ya, itu sih paling ice breaking. Karena kan itu buat penonton lebih aktif lagi, dan di mana ya kerjasama, dan satu sisi itu habis makan. Bener. Habis makan. Beres banget buka puasa ice breaking. Jadi goblok semua tiba-tiba. Otaknya ngeblank, dikasih ice breaking, langsung aktif lagi pemikirannya. Otak kanan kiri jalan. Sama bagian ular cacing Just Juice. Just Juice emang ada ya? Ada. Just Juice tuh ya boyak depan, boyak belakang. Itu gamenya Mas Gilang. Sumpah Mas Gilang, gue terima kasih banget. Gue bingung game isinya apa aja sama otak-otak cara menjadi MC. Gue sekali lagi terima kasih ya buat Mas Gilang. Oke, boleh ya. Terima kasih ya untuk Mas Gilang. Bener. Terus Atas ular juga idenya. Apa itu kepikiran aja ular yang harusnya panjang tapi gaya tangannya kudu pendek kayak gitu. Itu kan bener-bener kudu mikir tuh. Iya. Ada satu orang yang nanya, Ko Will, OTMD itu kayak apa sih? Di saat itu gue langsung bilang, ini jujur nih spontan karena gue agak kesulitan ngambil attention dari penonton gitu ya pada saat itu ya. Jadi gue bilang, kalau misalnya kamu mau kamu tertarik untuk OTMD, kamu bisa langsung kontak Miming ya, yang ada di belakang kamu tanya-tanya detail, terus gue tambahin embel-embelannya. Seenggaknya OTMD gak sesusah OT Times lah. Gue gitu. Gila loh, mental gue kuat banget di antara 80 orang gitu ya, 80 member Times yang mungkin lebih dari 80 gitu ya. Gue bisa ngomong begitu di depan panggung gitu ya. Tapi balik lagi, bukan menjelekan ya, OT Times itu susah, artinya apa? Perlu kualifikasi ataupun perlu persyaratan yang lebih sehingga member-member yang masuk itu lebih berkualitas. Jadi pada saat itu gue langsung nyamperin Akbar, salam damai ya Bar. Ini adalah salah satu statement ya dari ketua Makdes ini. Nah, mungkin kalau misalnya kalian nggak asing dan kabungan, langsung aja next kita langsung lihat siapa yang ketua. Wah, anjing juga tuh pokoknya tuh Willy tuh. Masa bisa-bisanya dia gak ada omongan apa-apa, video gue dilampilin di layar proyektor yang gede kayak gitu, ditonton sama orang banyak lagi ya kan. Ya gue kabur lah, anjing. Tapi untungnya oke sih, maksudnya penonton juga melihat gue sebagai ya sebagai badut lah, badutnya MD. Udah. Di saat dia presentasi, dia tuh nunjuk-nunjuk gue. Gue tuh nangong-nangong, gue nggak tahu kenapa gue ditunjuk, karena gue lagi merhatiin juga. Ngapain gue merhatiin Willy ya? Gara-gara gue ditunjuk, orang nengok, ya udah gue dada-dada aja sama orang gitu kan. Random aja tuh gue dada-dada. Di situ tuh inti presentasinya Willy, dia tuh kayak ngerekrut anak-anak yang mau join ke MD. Ya udah gue nggak berharap ada yang masuk juga, masuk bagus enggak ya sudah. Ternyata dia masuk. Welcome Cirika. Ada tuh yang OT tuh, Cerika ya kan. Gue juga kaget tuh, kok bisa Sultan Bandung tiba-tiba OT ya kan. Cewek Jos tiba-tiba mau OT. Nah itu setelah ditelusuri, karena si Ko Willy, dia terpesona tuh sama Ko Willy, cara ngomongnya Ko Willy waktu nyampein presentasinya MD gitu. Datang lu anjing.
kita tuh datangnya kemalaman. Jadi kita sampai sana tuh sebenarnya anak-anak pantinya tuh udah ngantuk, kasihan sih. Cuman mau gimana lagi ya, gak enak, kita juga memang baru bubaran acara, sepi banget sih gitu, kayak mereka udah ngantuk gitu. Tapi ya udah, kita juga minta maaf ya Bude gitu. Kalian udah pada ngantuk ya, sabar ya, tunggu sebentar gitu. Tapi baik sih, semuanya berjalan dengan lancar lah. Alhamdulillahnya banyak teman-teman yang juga berpartisipasi ya, yang hadir ataupun yang nggak hadir. Terima kasih juga buat teman-teman yang nggak hadir tapi mau berpartisipasi untuk ngasih sembako. Mudah-mudahan ya bermanfaat kayak gitu loh buat teman-teman yang ada di panti atau yang membutuhkan. Jadi dana waktu itu terkumpul sekitar 14.400.000-an. Jadi kita kan ngumpulin tuh 115.000 per orang. Jadi 90.000-nya kita untuk hotel, untuk bayar buffet, dan 25.000-nya itu untuk charity. Cuman kan karena teman-teman bayarnya juga beberapa tuh bayarnya nggak pas gitu, jadi mereka transfer lebih dan itu kan masuknya ke other, dan kita alokasiin tambahan untuk ke charity-nya juga. Ngobrol sama Ustadz ya agak sedikit gugup karena kan kita berbicara sama orang yang ngerti tentang agama juga. Ngobrol, tapi sejauh itu sih enjoy ya ngobrol sama Pak Ustadznya sendiri. Dan dari pertanyaan yang sudah disiapkan, Pak Ustadznya juga jawabnya dengan oke, tidak ada masalah, semua kena lah itu jawabannya untuk teman-teman yang lain juga. Dan untuk situasi di sana cukup ramai juga, ada anak-anak kecilnya, antusias anak-anak kecilnya juga mau nunggu kita, walaupun itu kayaknya telat sejam 30 menit dari hotel menuju ke pantinya juga. Sejauh ini sih ya it's okay ngobrol sama Ustadz sama anak-anaknya juga. Tolong, tanda tangan, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah nama ya? Oh ya. Sah. Stempel. Iya, ada. Enggak, bercanda doang, enggak. Maksudnya. Tapi memang stempel. Oh ya udah, oke. Iya. Kirain iya, Ding. Jadi gak enak ya. Grogi dia. Mau pakai amplop? Nggak usah, itu aja. Ini. Yang kita terima ya. Iya. Kasih itu. Jelas nggak tulisannya? Nih, semua dana teman-teman yang udah kita salurkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang ada di sini buat adik-adiknya, dan mudah-mudahan kita jadi pahala ya buat teman-teman semua. Yang penting intinya ikhlas, dan kita bukan mengharapkan apa-apa, yang penting kita mengharapkan pahala dan istilahnya untuk kebaikan kita sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih, stay tune di MD Channel. Anjay. Makasih ya Teh. Pak Ustadz, makasih ya. Makasih, Pak. Sampai ketemu lagi nanti Pak Ustadz ya. Siap, nanti kamar-kamari aja. Terima kasih banyak buat teman-teman komunitas RNL, MD, FLZ, dan DAMS mau kerjasama bareng untuk kegiatan ini, dan mudah-mudahan juga kegiatan kita nggak stop cuma di sini aja. Jadi insya Allah kita bisa kerjasama lagi. Pokoknya makasih banyak buat para sponsor yang ada, untuk teman-teman semua yang andil di acara ini, terutama panitia-panitia pun yang kumpul sekarang ini gitu. Semoga nanti kedepannya kita bisa bikin acara lagi kayak gini dan nggak putus di sini aja, dan semoga nantinya bisa bikin lagi acara yang lebih besar. Thank you banget, semua yang udah kalian kasih itu tidak sia-sia, semuanya udah tersalurkan kepada anak-anak yang membutuhkan, dan juga kalian udah ikut berkontribusi. Gue mau mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang udah mau mengikuti acara ini, untuk yang datang maupun enggak. Acara ini bener-bener positif banget lah untuk anak Kayoden yang mungkin di mata orang tuh kadang nggak gitu bagus gitu ya, mungkin karena banyak masalah juga tadi platform apa yang biasa di FB lah itu suka ada drama kan, tapi kan sekali-sekali juga kan butuh yang namanya tuh hal-hal positif lah seperti ini untuk di share gitu. Terima kasih juga buat teman-teman di Fan Clarity yang udah membantu menyalurkan dana
membantu berbuat baik. Terima kasih, semoga bisa berkah buat semuanya. Kalau misalnya kita ingin berkarya, satu hal yang perlu gue tekankan adalah carilah perbedaan yang dramatis dan juga membawa dampak bagi banyak orang gitu ya. Nah, jadi salah satu contohnya adalah ketika kita lagi ingin buat acara gathering, ya kenapa kita gak buat juga sebuah aksi tersebut bisa membuat kebaikan ya. Makanya konsepnya itu adalah membuat perbedaan dengan aksi kebaikan. Mending lu jangan banyakin beli VIP deh. Kalau lu gak punya couple, mending lu duitnya buat berbagi aja. Itu aja sih dari gua. Lu bagi. Bagilah anjing. Duit gaji gua dari MD gua kasih tuh ke panti asuhan, cowok. Kita bisa loh menyumbangkan sedikit rezeki kita sama yang membutuhkan. Kayak apa salahnya untuk melakukan itu kan? Kayak apa, lu beli avatar bisa, masa lu berbagi nggak bisa sih? Untuk anak Yoden, untuk acara ini ya kalau bisa seterusnya diadakan lagi acara-acara seperti ini, karena ini kan hal yang positif ya untuk anak-anak Yoden. Itu di mata orang nggak kayak cuma selalu main doang gitu, iya nggak cuma apa keras keyboard gitu, bacot doang ya kan, nggak cuma kayak ya udahlah gebrak-gebrak segala macem gitu. Di mata orang tua yang apa ngeliatnya kan cuma kayak apa sih anak cuma main doang, padahal enggak. Di situ kan kita kan kenal orang baru segala macem, kita juga berbuat positif, terus itu kita membantu orang lain juga, dan juga ya kita bisa kenal banyak orang, bisa dapat relasi, dan juga orang-orang ini kan bisa mengembangkan kita juga gitu. Kalau dari gue sendiri, berbuat baik itu gak harus berupa materi. Kayak lu bisa berbuat baik gitu dari apa aja. Bahkan dari kayak lu jasa atau lu dengerin curhat teman-teman lu, mungkin teman-teman Ayoden lu, itu juga bisa dijadiin salah satu contoh berbuat baik. Harapannya itu lebih ke mindset anak-anak game itu nggak cuma sekedar lu main game untuk kesenangan aja kayak gitu, tapi kita juga bisa membuktikan game itu juga bisa memberikan hal-hal positif kayak gitu loh. Karena kan mungkin untuk orang tua ya yang istilah bahasanya tuh kuda kolot lah kayak gitu loh, ngelihat game itu jadi sebuah hal yang negatif. Tapi di sini kita membuktikan kalau game itu nggak cuma negatif, kita banyak bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Contohnya ya buka bersama dan charity ini, dan kita bisa berbagi sama yang lain. Remember, you can have it all, even the mighty fall. It's closer than it's ever been, and now it's more than just a win. It's where your life begins, yeah. There's no holding back, no overthinking. You've been reaching all your life. This is your moment. It's ever been, and now it's more than just a win. It's where your life begins.